Tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan saudara-saudariku, teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai di hari ke-7 bulan Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu rahasia besar. Di sekian rahasia yang hanya hadir di bulan Ramadan, yaitu khusus di hari-hari Ramadan, Allah turunkan satu ayat yang menjamin doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian ayat puasa di Al-Baqarah 183 sampai 187, tiba-tiba Allah turunkan ayat 186 untuk menjanjikan apa yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Kita buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 di sebelah kiri paling bawah di mushaf. Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi, saya tuliskan kalimat ibadi, anni fa inni qarib. Saya teruskan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Tiba-tiba kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, kalau pada saat malam-malam Ramadan itu, saat siang-siang Ramadan, tiba-tiba Anda akan dapatkan banyak di antara hamba-hambaku akan mendekat kepadaku. Ayat ini memberikan isyarat kepada Nabi, khusus nanti di bulan-bulan Ramadan akan banyak orang datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jarang ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Yang jarang baca Quran, tiba-tiba baca Quran. Yang biasa maksiat, tiba-tiba meninggalkan maksiat. Sekarang saya tanya pada Anda sampai hari ke-7 ini, apakah ayat ini terbukti? Ini kalau bukan firman Allah mustahil ini. Tapi nampak hakikatnya. Tapi yang paling menarik kata Allah, perhatikan kalimatnya. Siapa yang datang kepada Allah ini? Ibad. Dalam Al-Quran, kata ibad dibagi pada dua bagian. Satu, hamba yang sudah disebut dengan soleh, bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Quran misalnya surah ke-25 ayat 63. Hamba-hamba Allah yang penyayang, yang baik disebut dengan ibad. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada hamba-hamba Allah orangnya baik, kalau jalan pun jangankan salatnya, jalannya pun tawadhu, enggak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diprovokasi, balasnya pun indah. Enggak membalas dengan balasan-balasan negatif. Diprovokasi dia balas dengan lembut, hamba yang soleh. Yang kedua, tidak disebut dalam Al-Quran istilah ibad kecuali menunjuk pada hamba Allah yang banyak salah. Jadi ada orang soleh, ada orang salah. Dan ketika seorang yang banyak salah ini pun mau kembali kepada Allah, maka dia disebut pula dengan nama ibad. Buka Quran surah ke-39 misalnya, ayat ke-53. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah israf berbuat dosa. Ada orang israf berbuat dosa. Jadi kalau enggak berbuat dosa tangannya gatal. Bohong sudah. Maaf, mencuri lengkap. Mabuk jadi harian. Kalau orang lain berbuat dosa dia belum, rasanya enggak enak. Nah, itu israf namanya. Ya. Bahkan kata Allah, kalau ada orang seperti ini mau tobat, jangan putus asa rahmat saya kata Allah. Kata Allah, lihat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Orang punya banyak dosa pun, segunung, selaut, sesamudra, aku akan ampuni kalau dia datang kepadaku. Kalimatnya menggunakan kata ibad nih. Khusus untuk Ramadan, tiba-tiba Allah memanggil keduanya. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi. Hei, hambaku yang soleh yang mau dekat datang. Kalau hamba soleh mau ke masjid, gak usah ditanya, emang sudah soleh. Yang menarik nih, yang salah. Tiba-tiba mau datang. Tobat, sujud, nangis. Nah pertanyaannya, ketika orang-orang ini datang menghadap kepada Allah, tiba-tiba Allah sampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dua hamba ini kalau datang kepadaku pasti akan punya permintaan. Yang soleh minta surga, yang salah minta diampuni dosa-dosanya.
Apa jawaban dari Allah? Kata Allah, kalau keduanya bermohon kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tapi pertanyaannya, maaf, banyak orang yang meminta bahkan di Ramadan, tapi Allah tidak langsung mengabulkan. Allah tidak langsung mengabulkan. Apa persoalannya? Itu nanti yang akan kita jawab setelah kita berdiskusi terlebih dahulu. Ya, kita diskusi sejenak. Baik, ada pertanyaan? Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Baik. Tadi kata Pak Ustadz, selama bulan Ramadan, jika kita berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini permasalahannya, dari Ramadan tahun lalu saya berdoa sesuatu, sampai Ramadan tahun ini pun saya berdoakan hal yang sama, belum dikabulkan juga Ustadz. Baik. Nah, kira-kira apa ya Ustadz penyebabnya doa saya belum dikabulkan di Ramadan tahun ini? Baik. Makasih. Maaf, boleh jadi bukan Allah tidak mengabulkan. Tapi yang pertama, mungkin Allah menunda sampai Anda siap menerimanya. Dan di balik penundaan itu ada pahala mengalir. Bukankah orang kalau belum dijawab minta lagi? Minta lagi, minta lagi. Ya. Saya tanya pada Anda kenal Nabi Muhammad? Ya, kenal di mana? Baik ya, lihat sini. Nabi Muhammad minta dikabulkan doa supaya kiblat diarahkan ke Masjidil Haram. Tadinya ke Palestina di Masjid Al-Aqsa. Minta kepada Allah. Lalu turun Quran surah kedua ayat 144, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami sering perhatikan kamu mengadahkan wajahmu ke langit, minta. Diperhatikan Allah. Pertanyaan saya, apakah saat minta langsung dikabulkan? Tidak. Itu baru dikabulkan setelah 17 bulan. 17 bulan, Anda bayangkan. Setahun 5 bulan, 1,5 tahun. Ada Nabi minta pada Allah, orang paling soleh, paling takwa, dijamin surga. Baru dikabulkan 17 bulan. Dan beliau biasa aja, gak pernah pasang status. Apa Allah gak sayang-sayang? Tidak. Ya. Kenapa Anda baru 7 bulan langsung mengeluh? Paham ya? Kadang-kadang bukan tidak diberi, tapi ada rasa cinta supaya kita terus memohon sehingga pahala diberikan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Marhaban ya Ramadan, Ramadan. Ada yang lain? Mas Doni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada amalan khusus gak sih Ustadz untuk bisa untuk bisa buat doa itu mudah dikabulkan, doa kita mudah dikabulkan? Gitu. Baik, ini bagus pertanyaannya ya. Jawabannya ada di ayat ini. Ya, tadi kayak katakan adalah rahasia dan Anda langsung bertanya pada poinnya. Perhatikan kembali ke Quran surah kedua ayat 186. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya mencari-cari aku, katakan padanya aku dekat. Dan dalam psikologi berikan harapan. Beda kan kalau misalnya saya tanyakan, di mana Mas Doni? Masih jauh, belum kelihatan, gak ada kabar. Dengan yang kedua, di mana Mas Doni? Ini kita sudah mau mulai nih aktingnya sekarang, ya. Lalu dikatakan tenang, sudah dekat kok di jalan. Mana yang paling menenangkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan, tenang kan? Maka kata Allah, kalau ada orang mau mendekat kepada aku, gak usah banyak tanya, aku dekat. Memberikan harapan. Setelah itu uji budak watadai idadaan. Kalau hambaku mau berdoa apapun yang dia minta selama baik, maka aku akan kabulkan. Belum selesai ayatnya. Falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Rumus yang pertama kata Allah, kalau ingin cepat aku kabulkan doanya, falyastajibuli, maka dia pun harus cepat merespon ketika aku seru dia. Bukankah doa itu seruan? Ya Allah, saya minta ya Allah, berikan kemudahan dalam pekerjaan saya. Anda menyuruh Allah. Kata Allah kalau pengen dipermudah, kalau saya seru, Anda pun cepat merespon. Kata Allah lewat suara muadzin, hayya 'alas shalah, ayo salat. Bukankah itu panggilan Allah? Bukankah azan panggilan Allah? Ya, misal saya berikan gambaran maghrib misalnya jam 17 lewat 58. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda datang. Pas. Jadi begitu diseru, Anda datang. Maka saat Anda menyeru Allah pun, Allah langsung datang mengabulkan doa Anda. Tapi ada orang yang dipanggil 17.58 baru datang jam 8 lewat 17 malam. Dan dia lupa. Maka disindir oleh Allah. Kamu ini kalau minta cepat, pengen cepat dikabulkan. Terus kalau aku lagi minta kemarin, kamu gak datang-datang. Kamu siapa? Giliran nuntut cepat, giliran dipanggil gak datang. Itulah barangkali rumus yang pertama. Ada sekian banyak rumus lagi, nanti kita akan lihat dalam beberapa keterangan-keterangan yang lainnya. Paham sampai sini? Ada yang lain? Silahkan. Ya, kalau sudah paham kenapa nanya? Baik, silakan. Ayo Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya nih, Ustaz. Ya. Jadi ada waktu-waktu diijabahnya doa gitu kan Ustaz.
pada saat sholat itu kalau nggak salah, pada saat sujud, kemudian pada saat sebelum salam, dan juga mungkin pada saat setelah azan sebelum iqamah. Sebelum salam itu kan ada doa, jauhkan keluarga saya dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal. Nah masalahnya kan doa itu dalam versi bahasa Arabnya belum hafal Ustaz. Yeah. Kalau saya pakai bahasa Indonesia kan nggak mungkin. Kalau dalam hati itu termasuk boleh juga nggak Ustaz? Baik. Pertama, Mirza dimanapun Anda berada, khususnya ada 4 posisi dalam sholat. Yang ini langsung diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis. Jika benar posisi itu Anda lakukan, maka seketika doa bisa dikabulkan. Ya, posisi pertama dalam berdiri. Ya, itu nanti isyarat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya, jadi Nabi Zakaria pernah melakukan itu sholat. Beliau pernah sholat dalam berdirinya meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan. Padahal istrinya divonis monofos dan mandul, maaf. Ya, divonis secara medis gak mungkin punya keturunan. Beliau kemudian sholat, dahsyatnya sholat ketika minta, berdiri beliau mohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, Nabi Zakaria katakan, ya Allah, orang mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Aku hanya minta darimu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Begitu dikatakan innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba, maka turun jawaban ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka turun malaikat sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Baik ya, jadi posisi berdiri. Dijawab kemudian di Quran surah kedua untuk umatnya Nabi Muhammad. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Ya. Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, wasta'inu, minta pada saya. Kalau kita mau minta, robah kalimatnya menjadi nasta'in. Wasta'inu, minta. Saya minta, asta'in. Kami minta ya Allah, nasta'in. Kepadamu kami minta, iyyaka nasta'in. Kapan Anda baca kalimat iyyaka nasta'in dalam salat? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa hadis qudsi dari Anas bin Malik. Ketika Anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar berdiri salat sampai bacaan itu, masalah. Apapun yang dia minta, aku kabulkan. Kalau Anda pada saat itu minta dikabulkan, mau minta apa? Pikirin dulu nanti saya jawab lagi. Nah, kemudian ruku dan sujud. Ruku sujud ada di Quran surah ke-48 ayat 29. Paling kanan agak ke bawah. Quran surah ke-48 ayat 29. Ya, saya agak cepat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Nabi Muhammad itu orangnya baik, tegas pada penyimpangan. Anda lihat mereka rajin sholat. Jadi kalau umat Nabi Muhammad kelihatan rajin sholat. Kalau ada muslim, siapa nabinya? Muhammad. Nabinya siapa? Muhammad. Sholat yuk. Sholat kan nomor 2. Nomor 1 saya beli mie dulu. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Umat Nabi Muhammad itu kelihatan sholat. Begitu sholat, ruku sujud dia minta. Kata Allah, orang saat ruku dan sujud minta, saya kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Inna ma aqrabal abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan terdekat para hamba dengan Allah itu saat sujud. Fa'aksiru sujud. Atau dalam hadis lain, fa'aksiru doa. Maka perbanyak doa dalam sujud. Terakhir, sesaat sebelum salam itu dalam hadis Nabi SAW, silahkan bacakan doanya. Kalau tahu doa dari Nabi, Allahumma ja'al fil lisani nura, wa fi aini nura, wa fi basri nura, wa fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan wajahku bercahaya, pandanganku ada cahaya, hatiku bercahaya, dan semua terbimbing pada kebaikan. Maka tanamkan cahaya dalam jiwaku yang tidak menjauh darimu. Anda bacakan lafadznya. Tapi kalau tidak paham, cukup Anda sampaikan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Karena tidak boleh melafadzkan sesuatu dalam sholat di luar apa yang telah dicontohkan Nabi. Kita simpulkan bahwa di hari-hari Ramadan, siang dan malam, Allah memberikan satu jawaban dari setiap apa yang sering kemudian kita adukan. Ramadan adalah bulan untuk berdoa. Ramadan adalah bulan saat doa itu banyak diijabah, dijanjikan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah, perbanyak permintaan Anda, bangun malam-malam harinya dan mohonkan dengan khusyuk, dan mudah-mudahan mungkin saat inilah waktu terbaik untuk mengabulkan apa yang pernah Anda mintakan di masa-masa yang lalu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ya Allah syahidna annaka qaribun minna. Ya Allah, kami meyakini seperti apa yang Engkau firmankan, Engkau dekat dengan kami.
Engkau dekat dengan kami. Fabihadzil qarabah Allahumma ajib wastajib du'ana. Maka dengan segala kedekatan yang telah Engkau janjikan, mohon kabulkan apa yang kami mohonkan. Allahumma ya Allah la nas'alu illa ma sa'alaka rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak ingin meminta kecuali segala kebaikan yang pernah dipermohonkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli masta'adza bika an habibukal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala apa yang pernah diperlindungkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la nas'aluka illa ya Allah ghufranak. Ya Allah, kami sadar kami banyak berlaku maksiat dan dosa. Maka kami bermohon kepadamu ya Allah di waktu-waktu yang mungkin mustajab ini. Kami tidak mohon banyak, hanya mohon ampuni dosa-dosa kami. Supaya kami bisa berhadapan denganmu di hari kiamat dalam keadaan yang suci. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Allahumma alaqina bi rasulikal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagai penutup doa kami mohon pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dengan ridhamu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kita sampaikan. Semoga Allah mengabulkan dan memberikan manfaat untuk kita. Mirsa dimanapun Anda berada, selamat berbuka dan semoga Allah menerima puasa kita di hari yang ke-7 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.